Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Banyak cerita yang sering disampaikan terutama oleh bapak saya. Kebetulan beliaunya lahir di era 1923, jadi beliaunya masih merasakan masa penjajahan, terutama masih penjajahan Jepang. Bagaimana himpitan ekonomi, bagaimana himpitan tekanan fisik kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Madura, karena kebetulan orang tua saya selaku pegawai negeri saat itu yang tinggal di daerah pesisir utara Madura. Himpitan ekonomi dan tekanan bangsa penjajah, khususnya bangsa Jepang waktu itu sangatlah luar biasa. Kehidupan yang sangat dialami, penderitaan yang luar biasa dalam tekanan kehidupan sehari-hari oleh bangsa penjajah, di mana mau makan. Menurut cerita dari nenek saya, di waktu masa penjajahan Belanda maupun Jepang dulu itu, sepengalaman nenek saya, dikala ada penjajah itu lewat berupa kan, itu lari semua, berlindung di bawah lembah, kadangkala lari ke atas gunung karena takut dengan pengejaran penjajah-penjajah tersebut. Kalau mbak saya itu yang cerita, itu jalan dari kota, kalau sekarang itu di kota Pamekasan, itu menghindar dari penjajah itu ke desa Kelampar, lumayan jauh. Itu jalan kaki, lewat pegunungan, lewat lembah, makan pun sulit katanya. Katanya orang dulu itu apa ya istilahnya, singkong itu dijemur, itu yang dimakan. Jadi masalah pola hidup zaman dulu itu memang sulit. Jadi kalau ada penjajah itu lari semua, sampai penjajah itu kalau nembak sudah, yang namanya peluru itu nyasar gitu. Tapi alhamdulillah nenek saya itu dengan kakek saya itu alhamdulillah selamat. Mungkin sekarang usianya sudah 96 nenek saya itu. Ya cuman sepengetahuan singkat saya seperti itu dari cerita nenek saya. Waktu G30 SPKI itu ada pembunuhan di jalan-jalan, dibuang ke sungai. Terus saya rencana mau sekolah tidak jadi, takut karena ada pembunuhan, karena masih
banyak PKI dulu. Lantas orang tua bapak itu ngapain? Orang tua saya waktu itu seorang anggota tentara menjaga situasi di 30 SPKI itu. Saya tahunya dari nenek saya. Iya Pak. Nah, nenek saya namanya Hamina. Beliau itu bercerita mengenai zaman revolusi bahwa zaman itu yang namanya Sersan Misrul, ya, waktu itu anak buahnya Amin Ja'far. Sersan Misrul, kita berbicara istilahnya itu zaman revolusi yang dialami waktu di Pamekasan. Nah, waktu peperangan itu Sersan Misrul itu, yang namanya Sersan Misrul itu, Iya Pak. yang mana waktu itu belum berpangkat sersan, dia bersaudara namanya dengan Basirat. Kata beliau bahwa Basirat itu, kalau bahasa Madura itu luainya, istilahnya itu suaminya ipar lah gitu. Oh iya Pak. Waktu peperangan di Tanah Celeng itu lokasinya itu di sebelah utaranya Pasar 17 Agustus sekarang itu. Iya. Beliau itu perang bersama kakak iparnya itu, suaminya ipar itu. Nah, waktu itu terjadi perang hebat antara Laskar Indonesia itu, Berjuang Indonesia, dengan Belanda, yang mana Belanda itu ingin menjajah gitu. Kalau nggak salah itu agresi Belanda yang pertama. Terjadi peperangan hebat, yang namanya suami ipar yang namanya Basirat itu dikena tembak. Saya dulu itu tidak berkecukupan. Kalau sudah datang dari sekolah bukan langsung makan, tapi masih disuruh mencari kayu dulu untuk masak nasinya. Nasinya bukan nasi beras tapi nasi gaplek. Itu. Dan sayurnya itu dulu sayur lamtoro, daun lamtoro. Nah, daun lamtoro itu dulu dibuat nasi, sedangkan nasinya dibuat lauk, buat ikan. Jadi nasinya itu sedikit, ngambilnya sayurnya itu banyak. Jadi orang dulu itu memang sengsara semua, biarpun pegawai, apalagi orang tani. Biarpun pegawai aja dulu tidak berkecukupan gajinya, pensiunnya. Dulu keluarnya bukan satu kaligus, kadang setengah bulan sekali, tanggal 15 baru separuhnya itu dibayar. Kalau hujan-hujan itu saya ngambil daun pisang, payung, pulang sekolah, dan tidak pakai sandal atau tidak pakai sepatu. Sedangkan untuk menulis itu pakai apa nama istilahnya sekarang, lei. Itu kalau dulu itu bilangnya lei, itu bisa dihapus. Jadi satu pelajaran itu nanti kalau sudah selesai dihapus, ganti pelajaran lain. Itu masalah di sekolah. Pensilnya itu bukan pensil biasa, itu namanya dulu itu grip namanya. Nah itu nanti pulang sekolah itu bukan disuruh makan sama ibu, disuruh cari kayu dulu untuk memasak. Dan daun apa itu namanya, daun lamtoro itu masih ngambil dulu untuk dimasak. Daun lamtoro itu dulu buat nasi, sedangkan nasinya dibuat lauk pauk. Dan nasinya itu bukan nasi putih, nasi beras,
seperti sekarang ini bukan. Itu nasi geplek. Itu dulu sengsaranya orang dulu. Kan sekarang kan sudah enak, makmur semua. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kalau tidak pintar ya rugi sendiri, soalnya sudah tidak dipekerjakan di rumah khusus untuk sekolah. Jadi harus sekolah yang benar ya? Sekolah yang benar, iya. Dulu itu memang sengsara, tidak sempat belajar di rumah. Habis apa mau untuk belajar, orang sudah pakai lei itu. Habis belajar dihapus, cuma pakai hafalan kalau orang dulu tuh. Baiklah, sekian atas wawancaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dulu waktunya perang Belanda sama Jepang. Jepang itu katanya dulu kejam. Kalau Belanda tidak kejam. Mbak-mbak dulu banyak yang mengungsi, hampir kelaparan semua. Senang semua, bergembira semua. Pas merdeka itu senang semua, hampir sekarang merdeka. Saya mengetahui cerita tersebut dari nenek kakek saya waktu itu yang pernah ikut berjuang untuk merebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan bersenjatakan bambu runcing dan alat senjata lainnya itu dengan gigih dan berani memperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerasan terus ke masyarakat. Orang andi tenggeng, temu andi tenggeng, kalah rampas. Orang andi orang apa rampas, andi lumari rampas. Kerana tak siun kalau ni TV, nyapo. Jepang itu datang ke Indonesia waktu Perang Dunia Kedua. Jadi Indonesia dikuasai Jepang karena Jepang menguasai Asia, Eropa, Jerman. Jadi dua negara ni lah kalau paling jahat. Jerman menguasai Asia, Jepang menguasai Asia, Eropa dikuasai oleh Jerman. Kehidupannya ia berperasan ke masyarakat, pemerasan memang. Orang badan yang di napa makan di tenggung, saya makan mereka apa kita. Saya sudah tua kering Jepang sekali Eropa. Pemerasan memang Jepang pada tahun 42 tahun 42 Indonesia. Dia tidak ada lama, 45 merdeka. Di tahun 1945 terjadi pemberontakan agresi militer Belanda masuk ke Indonesia, yang mana ketuanya adalah seorang Jenderal Malabi. Jenderal Malabi turun di kota Surabaya. Waktu itu arek-arek atau anak remaja dari Madura pada umumnya membantu saudara-saudaranya yang ada di Surabaya untuk mengusir penjajahan Belanda yang ada di Surabaya. Waktu itu serba tidak nyaman karena serba kekurangan, tapi semangat untuk berjuang, semangat untuk merdeka, arek-arek Madura pada umumnya
tanpa lelah, tanpa menyerah. Jadi pantang mundur untuk membela negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan apalagi waktu itu senjata dari arek-arek Madura, di samping senjata celurit atau arek, juga senjatanya juga dari bambu runcing. Bahkan ada saudara dari ibu saya yang juga terbunuh ditembak penjajah, dalam hal ini Belanda. Bahkan sekarang namanya diabadikan sebagai nama jalan di salah satu kota Pamekasan yang bisa dikatakan jabat sebagai pahlawan daerah. Memang kondisi pada saat itu kita rakyat sangat miris sekali, terutama di masa penjajahan Jepang. Untuk makan aja sulitnya setengah mati. Itu juga di masa Belanda sama. Itulah saya, termasuk para generasi muda, dulu beda dengan saat sekarang. Artinya cari makan sulit dulu, makan cari liburan itu tidak ada orang yang tahu. TV aja masih kena hitung yang punya TV. Jadi sangat sangat keterbelakangan sekali dengan sekarang. Artinya susah payahnya zaman dulu itu juga sama-sama dirasakan semua orang, terutama para orang tua. Artinya kita itu bekerja saja yang bersih sekarang, karena kan ada PNS, tentara, polisi dan sebagainya. Kalau dulu zaman dijajah kita, ya polisi dan sebagainya. Kalau dulu zaman dijajah kita, ya dibatasi waktu-waktu sekolah, waktu-waktu bermain, atau waktu-waktu istirahat. Namanya bisa dijajah. Tidak semerdeka sekarang. Terus ada pertanyaan lagi, Bang, beda mana dulu dengan sekarang? Yang jelas ya enak sekarang. Kalau dulu itu serba sulit. Artinya kita aja ngomong-ngomong harus hati-hati ngomong satu sama lainnya. Aku dilaporkan ke yang menjajah kita, gilirannya nanti kita tidak setuju. Artinya rasa takut dan sebagainya itu ada kalau zaman dulu. Tapi sekarang yang enak ngomong ini, ngomong itu, tidak ada yang mendengarkan atau tidak ada yang mantau. Kalau dulu hati-hati,
kita ini kalau ngomong sepertinya kurang suka sama penjajah itu bisa-bisa dilaporkan. Nah itu saja sebenarnya yang bisa kami sampaikan. Kok cerita ke Hari ya jauh. Oh iya nak, Kan dia. nak sekolah waktu na PKI kok adik anak lah itu nah oleh dari enak kepikiran keluarga di luar dengan pertanian anu papa gemar bertani lah aman ya masuk oleh Wanda sedih boleh nak, perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman saya, masa saya masih muda, masih kanak-kanak, sungguh meriah, sungguh indah, sungguh berbahagia. Kita semua bersorak-sorai merayakan kemerdekaan. Karena kami generasi-generasi yang sekarang ada di zaman ini belum pernah merasakan perjuangan berperang melawan penjajah. Yang bisa kita lakukan adalah memeriahkannya, bersorak-sorai, bergembira, merayakan hari kemenangan apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan dan para syuhada kita merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Kami sangat berbahagia. Mudah-mudahan generasi-generasi berikutnya selalu mengingat, mengenang, dan selalu merayakan kebahagiaan, hari kebahagiaan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam merdeka. Terima kasih. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan masyarakatnya pada zaman penjajahan Belanda menurut neneknya ibu itu jauh lebih baik dibanding pada masa penjajahan Jepang. Karena pada zaman penjajahan Belanda ekonomi masyarakat masih tetap bisa melakukan perdagangan seperti zaman ibu kecil, neneknya ibu, kehidupannya dari bertani. Para petani masih tetap bisa mengolah kebunnya sendiri, masih tetap bisa menjual hasilnya. Walaupun pada zaman itu hampir tidak ada transportasi untuk menjual hasil dari perkebunan mereka itu, dari hasil kebun, dari hasil pertanian mereka itu sendiri. Belum ada transportasi, mereka masih melakukannya dengan berjalan kaki menuju pasar. Tapi kehidupan mereka dari pertanian, mereka masih tetap bisa menghidupi untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika di zaman penjajahan Jepang jauh lebih kejam menjajah Indonesia. Karena pada zaman penjajahan Jepang untuk hasil pertanian pun kadang-kadang disita sama penjajahan Jepang. Kemudian untuk mendapatkan bahan untuk pakaian itu pun sulit. Nah, jadi kehidupan mereka itu
jauh lebih bagus ketika terjadinya di zaman penjajahan Belanda, karena ekonomi masih bisa lancar, mereka masih bisa makan, mereka masih bisa bertani. Pada zaman Jepang, hasil dari pertanian masyarakat itu lebih banyak diambil Jepang karena Jepang itu lebih kejam. Kemudian setelah kemerdekaan itu baru jauh lebih bagus. Kemudian ketika Indonesia telah merdeka katanya, baru mulai untuk bisa mulai bertani lagi, menghidupi untuk kehidupan sehari-hari. Itulah perbedaannya, karena perbedaan antara zaman Jepang dan zaman Belanda itu terlalu jauh perbedaannya. Zaman Belanda pemerintahan Belanda masih bisa makan, masih bisa bertani. Di zaman Jepang untuk makan sehari-hari pun mereka sulit, karena dari hasil panen mereka itu diambil sama penjajahan Jepang. Zaman kemerdekaan, kata kakek nenek saya dulu itu Indonesia masih belum stabil ya secara ekonomi, karena masih baru selesai dari dijajah oleh Jepang, dan masih banyak masyarakat yang trauma akan hal tersebut. Akan tetapi masyarakat di Indonesia tidak berlarut-larut akan kenangan pahit itu dan mulai membangun negara Indonesia tersebut. Orang zaman dulu, kata kakek saya yang bercerita, itu bertahan hidup dengan cara mencari makanan di hutan dan untuk dimakan seperti itu. Keluar STM tahun 77, tamat langsung daftar tentara di Kodim 0826 Pamekasan. Saya terus mengikuti tes di Korem, di Ajen. Terus mengikuti tes mulai dari jasmani, dari jasmani, terus fisiko, terus setelah itu saya ternyata lulus. Kalau timur tuh orang timur sana kan sudah menguasai wilayah sana. Jadi kebanyakan ya gugur itu. Karena pada waktu itu ada orang tim muda-muda itu dimasukkan pendidikan setelah lulus. Iya, lagi kirim kan di Malang, di Jawa Barat, di Kembal, pulang ke Tim. Setelah pulang di Tim banyak yang kabur kembali lagi gitu. Perang. Bukan perang konvensional. Oh, perang konvensional itu kan tidak tabrak. Lambe embu intar amain kon ke bertang pas bedah belenteng embu pas buru tabeng bi belenteng musuh ke mertang pas erap pangitek atas parah kodungi burunang mareh jeriah embu pas mulai sambil nangis tanya aki bi kayi embu acareta ke ke belenteng ke belenteng karena kerana
Apa yang Anda ketahui mengenai zaman sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Kok lambat tuh banyak cerita di Embu Arya. Embu Arya di ane pangyarem di dalam tanah yang lagi robok di sabu. Pangyarem karena tako kabulan sebab bulan Arya nyebeteng dan nibah pistol lengkap. Jadi Embu Arya di ane pangyarem yang sabu lagi ya di pangyarem. Yang terserobong dia beri ikut daunan karena lakarlah takong kulit jong karena berat ceria sorenya losor iba tengah ban anggota nakapi iba senapan lengkap ketimbun sesuatu tanan lakare pengen selain iba nyerem napi dari cerita Embu dia. Oke. Ini cerita dari orang tua saya. Orang tua saya juga seorang militer. Jadi ini cerita yang banyak saya ambil itu dari orang tua perempuan. Orang tua saya perempuan itu mempunyai seorang kakak namanya Bapak almarhum Sutioso. Beliau orang tua itu masih kecil, yang pasti masih kecil, tapi beliau tahu benar tentang kondisi situasi pada saat kemerdekaan perang. Banyak sekali wilayah itu terjadi di daerah Tumpang. Banyak sekali pada saat itu tentara-tentara dari Jepang yang patroli di jalan raya, yang pasti menganggapnya bahwa semua warga sana adalah musuh. Kejadian itu terjadi pada kakak ibu saya atas nama Pak Sutioso. Dia ditemukan tertembak di jurang, ditutupi dengan daun pisang, dan sempat dikenal dengan orang warga bahwa anak itu adalah dengar atau mendengar tentang kehidupan pada masa kemerdekaan lalu yang pernah Bapak dengar dari orang tua dulu. Waalaikumsalam. Adalah negara paling selatan dari kumpulan negara-negara negara ini hanya berbatasan dengan Jerman di bagian selatan. Indonesia merdeka. Terus kalau tidak dulu pada waktu agresi militer yang pertama di daerah Pamekasan itu pasukan tentara itu masuk ke kota itu melalui pelabuhan Rentang. Pas masuk kota di daerah Rewenceng itu mendapat perlawanan dari para santri-santri, dari para kiai-kiai. Jadi sebelum Belanda itu masuk ke tengah kota di daerah Ketemon di sekitarnya itu mendapat perlawanan dari para santri dan kiai. Akhirnya apa? Di situ banyak pertempuran bareng. Banyak santri dan kiai yang meninggal, yang akhirnya dikumpulkan di daerah itu. Di daerah kota sendiri itu pertempurannya sangat besar, terutama di daerah sekitar Arento yang dulu di situ terdapat makam pahlawan. Jadi pas di depannya Masjid Jami itu ada makam pahlawan yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Dari situ karena pasukan Belanda masuk sudah ke kota, akhirnya para pejuang Pamekasan membakar toko-toko yang ada di sekitar Arento, di Stadion Jami, Resegena. Itu toko-toko itu banyak yang dibakar. Mengapa demikian?
karena di tuku-tuku itu banyak bahan-bahan makanan yang bisa dijadikan pasukan Belanda semakin lama menduduki Pamekasan. Akhirnya makanan-makanan yang sudah terbakar semua, lambat laun para perjuang Pamekasan bisa menguasai Pamekasan. Bung Karno jadi presiden, Bung Hatta wakilnya. Udah. Terus setelah itu saya masuk SMP tahun 62. Kan Irian itu ditempati Belanda. Oleh Bung Karno mau diminta tidak boleh. Akhirnya anak-anak sekolah itu ditanyakan siapa yang mau menjadi sukarelawan. Banyak yang daftar untuk mengambil alih Irian Barat. Akhirnya Bung Karno bilang Irian Barat harus kembali ke tangan Indonesia sebelum ayam berkokok. Tapi sebelum ayam berkokok itu sudah betul-betul. Kemudian pada waktu itu Jenderal siapa ya, Jenderal Laut itu mati dalam peperangan.